Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rahman, NPM 1821020143. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas video dari dosen pengampu Bapak Herpen Yoki Pradikta MHI dengan mata kuliah HAPA, Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Baiklah, video ini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang pemeriksaan gugatan di persidangan. Baik, yang pertama itu pendaftaran dan panggilan. Sesuai asas hakim yang bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat. Tindakan pertama yang dilakukan oleh penggugat adalah mendaftar, yaitu mendaftar gugatannya di kepanitiaan pengadilan negeri. Lalu proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara dan pendaftaran akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan ketua pengadilan negeri yang menunjuk susunan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut. Dan ketua majelis hakim menentukan hari dan tanggal persidangan serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang sudah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dengan membawa segala surat keterangan yang dipergunakan. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita dan menyerahkan surat panggilan, eksploit, berita, acara panggilan, dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut. Yang kedua, putusan karena tidak hadir pada sidang pertama. Pasal 148 RBG atau 124 HIR membuat ketentuan bila penggugat yang telah dipanggil dan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi hak dan haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Lalu, namun pasal 150 RGB atau pasal 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama dan untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir atau tergugat untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan. Setelah penggugat dipanggil kedua kalinya dan ternyata penggugat tidak hadir juga pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang mengeluarkan gugatan penggugat, pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena memang pemeriksaan perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa apabila penggugat hadir dalam sidang pertama namun tidak hadir dan persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan diputuskan secara kontradiktor. Yang ketiga, upaya perdamaian. Pasal 154 RBG atau 130 HIR antara lain: 1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya. Yang kedua, bila dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dengan para pihak dihukum untuk mencuat perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Yang ketiga,
terhadap sesuatu keputusan, tetap semacam itu tidak diajukan banding. Apabila perdamaian tidak dapat dicapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab, pembuktian, dan kesimpulan dan putusan pengadilan. Yang keempat, ada jawaban dan ekspansi. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa tergugat wajib memberikan jawaban. Namun, jawaban sangat penting untuk tergugat untuk memberikan keuntungan pada posisinya tersendiri. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Jawaban tergugat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang lazim disebut ekspansi atau tangkisan. Sasaran ekspansi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Ekspresi maksudnya ada dua macam. Tadi yang saya maksud adalah eksepsi atau tangkisan. Eksepsi ada dua macam, yaitu eksepsi prosesual, yang kedua ada eksepsi material. Eksepsi prosesual adalah yang mendasarkan diri pada hukum acara perdata, sedangkan eksepsi material adalah yang didasarkan pada hukum perdata material. 2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat berupa pengakuan, bantahan, dan reverting. Yang kelima, gugatan rekovensi. Gugatan rekovensi atau gugatan balik atau gugatan balas yang diatur dalam pasal 157 dan 158 RGB, juga pasal 132A dan 132B HIR. Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali a. Bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadi atau sebaliknya. B. Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan. C. Tentang perselisihan mengenai pelaksanaan keputusan hakim. 2. Jika dalam tindakan pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding. Pasal 158 RGB menentukan a. Tergugat dalam gugatannya asal wajib mengajukan gugatan balik bersama-sama dan jawabannya tertulis atau lisan. B. Peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik. C. Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan. D. Diperbolehkan pemeriksaan tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal ditambah dengan nilai gugatan balik melebihi wewenang hakim untuk memutus dalam tingkatan akhir. E. Akan tetapi, jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri, maka harus diikuti ketentuan biasa mengenai pemeriksaan banding. Dari ketentuan pasal 157 dan 158 RGB dan juga pasal 132A dan 132B HIR menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama, tempat yang sama, oleh majelis hakim yang sama, dan diputus dalam satu putusan pengadilan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak jelas, boleh ditanya di kolom bawah ini. Boleh kita nanti diskusi. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.